صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مظلوم، يا مقتول بكربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم سادتي. قال سيدنا وإمامنا أبو عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، وحجور طابت وطهرت، وحجور حمية من أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. الحمد لله، salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wal la'natu ad-da'imah ala a'daihim ajma'in min al-ana ila qiyam yaumiddin. Yang saya hormati guru saya yang mulia Said Faris dan para asatidzah, para ulama yang membuat saya grogi untuk duduk di majelis ini sebetulnya, dan hadirin hadirat, para pecinta dan penyusul kafilah Al-Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma Muhammadun illa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadhurra Allaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Beruntunglah kita yang di tengah ketidakpedulian orang, di tengah hiruk pikuk orang merayakan pesta entah tahun mereka, padahal kalau dilihat mereka tidak punya akar sejarahnya berpesta dengan tahun itu. Tapi karena sindrom latah yang sudah mendarah daging, ya mereka buat juga salju-saljuan, buat juga mereka cemara-cemaraan, meskipun secara geografis kita tidak punya ikatan historis dengan salju maupun pohon cemara. Di tengah ketidakpedulian itu, akibat manipulasi sejarah, akibat konspirasi yang sistematis, kita alhamdulillah mau berkenan menyisihkan waktu
menjejakkan kaki, mengayunkan langkah untuk berkumpul dan merecharge, menyegarkan kembali, mengingat kembali, dan menghubungkan kita untuk mengambil energi positif dari perjuangan Abu Abdillah Al-Husain. Karena itu sungguh beruntung kita yang telah diberi fasilitas oleh Samahatul Ustaz Said Faris di sini untuk sama-sama menyahuti panggilan Al-Husain, hal min nasirin yansuruni. Kita semua di sini bersatu padu dalam sebuah pawai hitam pekat, dalam gelora yang sama untuk berteriak hayhat minnadillah, untuk memekikkan pantang hina. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, tidak ada alasan bagi orang yang beriman untuk hina, tidak ada alasan orang yang beriman untuk kecil hati, untuk minder, untuk tidak punya semangat baru. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Semua syarat-syarat itu untuk berbangga ada pada kita. Semua syarat untuk berbesar hati, untuk menjadikan dada kita lebih luas daripada Senayan. Kenapa? Karena kita memiliki aset, kita memiliki kekayaan, kita memiliki harta yang tak ternilai. Apa harta itu? Adalah harapan untuk mendapatkan syafaat Abu Abdillah Al-Husain. Hanya karena itu, tidak ada yang kita andalkan dari ibadah kita. Sholat kita yang compang-camping, ibadah kita yang amburadul, yang kita harapkan hanya mendapatkan kesempatan untuk menjadi nama kita tercantum dalam list orang-orang yang menyusul kafilah Abu Abdillah Husain. Dan karena itu kita mau kumpul di sini. Dan karena itu kita rela untuk tidak menjadikannya sebagai tanggal merah. Kita menjadikannya tanggal merah bukan karena hari libur, tapi karena merah berdarah. Jadi tanggal merah sama-sama merahnya. Mereka punya tanggal merah karena berlibur, karena ke puncak dengan macetnya segala macam. Kita juga punya tanggal merah, tapi bukan tanggal merah karena berlibur dan bersenang-senang. Tanggal merah karena darah Abu Abdillah Al-Husain yang dikucurkan. Tanggal merah karena darah Ashabul Husain yang dikucurkan, yang dialirkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai umat Muhammad. Karena itu pembunuhan terhadap Rasulullah tidak hanya terjadi sekali, namun beberapa kali. Dan yang paling tragis adalah pembunuhan Muhammad pada tanggal 10 Muharram. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwan sekalian, akhwat yang dimuliakan Allah, saya dengan lancang harus memulai ceramah ini dengan mohon izin dari Said Faris, karena apa yang harus saya sampaikan tidak lebih dari sekedar mengulang-ulang, mendaur ulang sesuatu yang sebetulnya kita semua ketahui. Kita terlalu banyak mengetahui tentang Al-Husain, tapi kita sedikit sekali merefleksikan apa yang menjadi alasan perjuangan Abu Abdillah Al-Husain. Seringkali kita melihat Abu Abdillah Al-Husain dan para imam itu dari aspek siapa? Figurnya, kelahirannya, biografinya, perjuangannya, sejarahnya, musuh-musuhnya. Alhamdulillah, tidak sedikit pengajian, majelis taklim, ceramah-ceramah, tausiah-tausiah, semuanya di kalangan pengikut Ahlul Bait menjelaskan tentang itu. Namun ada baiknya kita juga melihat dari sisi apa, bukan hanya siapa, tapi juga apa. Karena Al-Husain tidak hanya figur, tapi ia mewakili sebuah sistem. Ia adalah sebuah konsep, ia adalah sebuah lembaga perwakilan Tuhan di atas muka bumi. Dan karena itu ia berani mati untuk sesuatu yang ia perjuangkan. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan dalam ayat suci Al-Quran yang saya baca tadi, wa ma Muhammadun illa Rasul. Muhammad itu bukan siapa-siapa, tapi seorang Rasul. Artinya Muhammad bukan hanya pribadi, bukan hanya siapa, bukan hanya figur, namun ia adalah sebuah totalitas sistem.
Ia adalah sistem yang mewakili kebenaran, mewakili keindahan, mewakili kebaikan, mewakili kesempurnaan. Ia telah menjadi totalitas dari sebuah kesempurnaan Islam. Dan karena itu ketika ada orang yang melihat Rasul sebagai pribadi, ada orang yang bingung, ada yang stres, entah itu benar atau tidak dalam sejarah Islam. Yang jelas dia kaget, seakan-akan pribadi Muhammad itu tidak boleh hilang. Karena itu orang yang hanya memiliki hubungan pribadi, hanya memiliki hubungan melihat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para imam penerusnya hanya sebagai siapa? Ia hanya memiliki hubungan personal. Ia hanya membunyinya sebagai personal. Padahal kita harus melihatnya sebagai lutfullah, sebagai keputusan dan dekret Allah untuk memastikan bahwa alam ini, bumi ini tidak akan pernah sepi dari pemandu-pemandu. Dan itu janji Allah, walikulli qaumin had. Janji Allah bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Allah menciptakan manusia, menciptakan alam, menciptakan berbagai macam elemen-elemen atom-atom yang begitu beragam. Tidak hanya untuk main-main, bukan lahu, bukan hanya sia-sia, tapi menciptakan demi sebuah tujuan yang mulia. Dan karena itu, tidak mengakui adanya suksesi kepemimpinan, tidak meyakini adanya pemimpin setelah Rasul, sama dengan menganggap penciptaan dan kreasi alam universe ini sebagai sebuah kesia-siaan. Jadi persoalannya bukan hanya meyakini imam atau tidak meyakini imam, tapi kita punya masalah dengan pemahaman kita tentang Tuhan. Karena itu, kalau kita mau urut keyakinan kita tentang nubuah, keyakinan kita tentang imamah, tidak lebih itu adalah derivat, itu adalah gabungan, adalah turunan dari konsep ketuhanan yang prima, yang utuh. Dan Allah SWT telah menjanjikan kepada kita, orang yang hanya memahami bahwa agama itu terjadi pada masa ketika Rasulullah wafat, dijanjikan orang-orang yang hanya memiliki hubungan ke siapa sangat mungkin untuk melakukan kemurtadan. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukanlah hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Dan sudah ada nabi-nabi sebelumnya, sudah ada lembaga-lembaga, sudah ada sistem-sistem kepemimpinan yang sudah berjalan generasi demi generasi, sehingga tidak ada alasan bagi orang untuk menganggap tidak tercapai sebuah hidayah kepadanya. Afa immata au qutilan qalabtum. Siapa bisa meninggal? Figur bisa pergi, tapi konsep, tapi sistem, tapi lembaga yang dibangun dengan konsep lutfullah tidak akan pernah hilang. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berpesan, Inni tarikum fikum ats-tsaqalain, ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada. Aku titipkan apa dan siapa? Aku titipkan konsep dan yang menjalankan konsep. Aku tidak hanya menyiapkan siapa. Inni tarikun fikum ats-tsaqalain atau tsaqalain. Aku titipkan dua pusaka yang menjadi pelita penunjuk jalan, yang apabila kalian tidak memeganginya, maka kalian akan terombang-ambing, tergelincir, dan kehilangan makna kehidupan Anda di dunia ini. Kitab Allah apa? Wa itrati siapa? Itulah yang menjalankan. Nah, anehnya orang selalu saja memisahkan antara apa dengan siapa. Memisahkan konsep ADART-nya dari yang melakukannya. Sehingga kebingungan ketika konsep itu ada, siapa yang melakukannya. Atau bingung dengan siapa sehingga tidak memiliki konsep. Mereka memahami Nabi, tapi tidak memiliki konsepsi tentang nubuah. Mereka meyakini imam, tapi tidak memiliki konsep imamah. Jangan sampai kita sebagaimana orang-orang yang lain memuji Nabi, memuja-mujanya, memuja figur Nabi. Begitu banyak acara maulidnya, memujinya, kau seperti rembulan, kau seperti matahari. Tapi Muhammad bukan hanya untuk dipuji-puji. Dia bukan untuk digeli-geli dan disenangkan dengan pujian-pujian. Ada yang lebih besar dari sekedar siapa, yaitu apa dan konsepnya.